Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membagikan sebuah tips dan trik gimana caranya membuat dual boot dalam satu PC atau komputer. Untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu dual boot adalah keadaan di mana suatu PC atau komputer itu bisa menjalankan atau terpasang dua sistem operasi. Bisa juga Windows, bisa juga Linux, atau bahkan yang lain. Namun perlu teman-teman ketahui, dual boot itu bisa dijalankan secara bergantian. Tidak bisa secara bersamaan ya. Ingat, secara bergantian. Oke teman-teman, di depan saya ini sudah ada laptop yang akan kita jadikan dual boot atau dual sistem operasi Windows. Kita buat laptop ini menjadi dual sistem operasi Windows. Teman-teman bisa lihat bawaan dari laptop ini adalah Windows 10. Kita buat satu lagi menjadi Windows 7. Oke, gimana videonya? Ikuti terus. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Tombol subscribe ada di bawah kanan Anda. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya. Dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan dengan video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Langkah pertama yang teman-teman harus perhatikan di sini adalah teman-teman harus perhatikan ruang harddisk teman-teman. Di sini saya akan menggunakan satu harddisk, tetapi dalam partisi yang berbeda. Di sini teman-teman bisa lihat ada 4 partisi di sini. Kita pilih salah satu partisi yang akan kita jadikan ruang untuk sistem operasi kita yang kedua. Nah, untuk mempermudah dalam proses penginstalan, dalam memilih partisi nantinya kita kasih tanda di sini, kita kasih nama yang berbeda dari yang lain. Kita kasih nama di sini dual boot. Oke, di sini namanya sudah berbeda dari yang lain. Kita pilih partisi ini nantinya untuk ruang sistem operasi kita yang kedua. Oke, untuk yang kedua yang teman-teman harus perhatikan adalah kapasitas RAM yang teman-teman harus perhatikan. Kita cek di sini untuk kapasitas RAM-nya. Kita pilih control panel. Kita pilih sistem. Kita cek di sini RAM-nya berapa. Nah, di sini laptop saya menggunakan RAM 4 GB. Jadi sudah cukup sih teman-teman. 2 GB, 4 GB itu udah cukup sih. Langkah ketiga, teman-teman harus mempunyai Windows installer. Di sini saya akan menggunakan USB atau flash disk sebagai Windows installernya. Oke, bagi teman-teman yang belum mengetahui cara pembuatan Windows installer menggunakan USB atau nama lainnya itu portable Windows menggunakan USB atau flash disk, teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya. Di situ dijelaskan secara tuntas dan jelas. Oke, langsung saja ke video intinya. Teman-teman masukkan terlebih dahulu USB installernya ya. Kita colokkan terlebih dahulu. Jika sudah masuk, teman-teman klik tombol restart. Sambil menunggu proses restart, teman-teman tekan tombol F2 pada keyboard ya, untuk masuk ke menu setting BIOS. Sebelum ke proses penginstalan, teman-teman harus masuk ke menu setting BIOS terlebih dahulu untuk mengatur booting awalnya tuh ke flash disk. Kita setting di sini ke booting awalnya. Untuk boot option pertama kita pilih ke flash disk, UEFI SanDisk.
Untuk yang kedua kita pilih ke hard disk, lalu di hard drive BBS prioritas kita pilih di sini ke flash disk. Oke, jika sudah selesai kita tekan tombol F10 pada keyboard lalu pilih yes. Ini adalah booting awal menuju proses instalasi. Oke, akan keluar tampilan seperti ini, tampilan utama dari proses kita menuju instalasi. Kita ikuti saja untuk bahasa. Kalau untuk bahasa Indonesia belum tersedia ya. Kita langsung saja pilih next, lalu pilih install now. Oke, akan keluar tampilan seperti ini. Teman-teman pilih, kita centang terlebih dahulu, lalu pilih next. Kita di sini pilih custom, lalu kita pilih partisi yang kita kasih nama yang berbeda tadi ya. Di sini kita pilih partisi yang namanya dual boot, lalu pilih drive option. Karena masih kosong, kita langsung saja ya, kita pilih next. Kita pilih OK. Kita tunggu proses instalasinya. Waktu ini kurang lebih memakan waktu 10-15 menit ya teman-teman. Kita tunggu sampai 100%. Kita sudah menyelesaikan 3 tahap, 4 tahap, dan yang kelima nanti akan meminta restart. Nah, di sini komputer merestart dengan sendirinya. Kita ikuti saja, tunggu saja. Kita tunggu saja. Di sini meminta untuk memberikan nama, bebas sih namanya sesuai keinginan teman-teman. Kita kasih nama PC, lalu next. Untuk password kita kosongkan saja, next. Untuk produk KAI atau aktivasi Windows kita hilangkan centangnya agar tidak otomatis ya. Lalu next. Di sini kita pilih accumulator. Untuk pemilihan waktu kita pilih GMT 7. Ikuti area Jakarta. Oke, lalu next. Kita tunggu saja untuk membuka ke menu desktop. Sampai di sini prosesnya sudah selesai ya teman-teman. Kita sudah berhasil menginstal Windows 7-nya. Teman-teman bisa lihat. Oke, di sini kita cek teman-teman, kita restart. Kita lihat apakah kita berhasil membuat dual bootnya. Kalau di tampilan utamanya, di menu utamanya ada 2 pilihan, artinya kita berhasil. Nah, di sini ada 2 pilihan, Windows 7 dan 10.
artinya kita berhasil membuat dual bootnya ya teman-teman. Oke, kita masuk kembali ke Windows 7-nya. Oke, di sini sudah masuk kembali di Windows 7-nya. Kita cek drivernya apakah sudah terinstall semua ya teman-teman. Kita cek di sini drivernya dengan cara klik kanan pada My Computer, lalu Properties. Kita pilih di sini Device Manager. Nah, terlihat di sini yang masih ada tanda ini, tanda seru. Artinya di sini driver belum terinstall semua. Nah, untuk menginstal drivernya nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Jadi ikuti terus ya teman-teman videonya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan see you.